Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairi anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Sahabat Syiar Quran yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat, hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan didapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa di amanah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena itu tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat Syiar Quran yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, maka insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa dan lebih berkah insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Begitu pula seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat akan dijalani dengan penuh kehusyukan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain, menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita. Sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lainnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Sahabat Syiar Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Faqihun wahidun asyhadu alla min syaitani min alfi abidin." Seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikih yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakin atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya adalah tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. 2 cara yang harus kita lakukan dengan kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur
sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Sahabat Sirah Quran yang dirahmati oleh Allah, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi pahala, yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas selain dilarang secara umum bagi seorang muslim juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan kita dengan ibadah-ibadah mulia tersebut agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghias hati-hati Ramadan dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga i'tikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan terasa begitu paripurna dalam hati kita. Amin. Allahumma amin. Sahabat Sirah Quran yang dirahmati oleh Allah, langkah sukses yang terakhir atau yang kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya, kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya, merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung pada keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah SAW pun menjalankan i'tikaf untuk menutup bulan penuh keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Dalam hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashhur shadda ma'zarahu wa ahya lailah wa ayaqad ahlah. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan keluarganya. Muttafaq alaih. Akhirnya, marilah kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sekian dari saya Hairunisa Rodia Abdullah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.